Maka 2 rakaat bagi orang yang sudah nikah khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutahil. Akan lebih bagus sholatnya dibanding 70 rakaat bagi orang yang belum nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, mari pertemuan malam hari ini kita awali dengan umul kitab Lidha'illah wa limardadillah wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin min syahabul qadir al jilani qaddasallahu al-aziz syaikhina wa murabi rahina wassanila mu'alifi hadal kitabi Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisu wal 'ishruna fi fadilatin nikahi. Bab yang menjelaskan tentang fadilah nikah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atazwiju barokatun wal waladu rahmatun fa akramu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Dalam satu hadis disebutkan bahwa tazwij atau nikah merupakan barokah. Jadi pernikahan akan bisa mendatangkan keberkahan. Wal waladu rahmatun, dan buah hati atau anak akan bisa menjadikan rahmat. Akramu auladaku, maka muliakanlah. Kamu muliakanlah anak-anak kamu, karena memuliakan anak-anak merupakan satu bentuk ibadah. Jadi tujuan nikah di samping menyempurnakan ibadah, ternyata juga menjadikan satu bentuk barokah hidup. Bagaimana hidup akan bisa mendapatkan barokah? Tentunya akan lebih mudah ketika seseorang ini melakukan nikah. Setelah nikah tentunya harapan orang nikah mempunyai keturunan. Kabeh mesti butuh keturunan. Karena sempurnanya nikah ketika sudah mempunyai anak. Nah, anak itu sendiri harus kita muliakan, karena dengan kita memuliakan anak-anak kita akan menjadikan ibadah. Maka Nabi dalam satu hadis yang lain mengatakan bahwa akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anak kamu sekalian. Dengan apa memuliakan anak? Tentunya
dengan kita bekali akhlakul karimah, dengan kita didik ilmu agama sebaik mungkin, tanpa kita mensampingkan pendidikan formal yaitu sekolahnya. Ketika seorang atau orang tua yang benar-benar mendidik anaknya dengan sebaik mungkin, sisi agama diperhatikan, akhlak diperhatikan, kemudian juga secara ekonomi diperhatikan, maka ini adalah satu ibadah. Nabi juga mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis yang sangat terkenal biasa bagi para penceramah. Ini mengupas tentang hadis ini bahwa nikah merupakan sunnah, thariqati, jalan saya. Nabi mengatakan nikah merupakan jalan saya. Barang siapa suka dengan nikah, maka dia juga suka dengan sunnahku, dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sebaliknya, orang yang tidak suka dengan nikah, falaysa minni, orang yang tidak menghendaki pernikahan, maka falaysa minni, tidak termasuk golonganku. Falaysa ala min haji, maka tidak termasuk meniti kepada jalanku. Para sahabat yang saya muliakan, dengan pernikahan maka kebahagiaan di dunia akan mudah tercapai. Orang yang bahagia akan bisa berbagi kebahagiaannya. Kan jelas dalam satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan? Tentunya kita harus yang pertama selesai dulu masalah kita. Kita bahagia, kita mempunyai istri, kita mempunyai anak yang juga bahagia, yang dikatakan sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu kemudian kita bisa akan membahagiakan orang lain, saudara, famili, tetangga kita dan orang lain yang memang membutuhkan kemanfaatan daripada kita. Sekali lagi, orang yang bahagialah yang akan bisa berbagi kebahagiaan. Nek wong susah niku anane bagian bagi-bagi susah. Wong susah kok bagi senengnya kan angel. Padahal kita dituntut bagaimana kita berbagi kebahagiaan, berbagi kemanfaatan. Kan seperti itu. Maka hukum bahagia ini wajib. Bagaimana kita harus bahagia? Orang kena susah. Hidup sekali kok susah niki tidak boleh. Secara syariat bagaimana kita harus bahagia. Dalam lafaz adzan kan ada kata hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Yang artinya apa? Marilah kita selalu dalam bahagia. Azan saja menuntut bagaimana kita harus bahagia. Al-falah, bahagia ataupun bejo. Nah, ini kan penting. Maka kebahagiaan ini menjadi satu pondasi bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat. Itu yang pertama.
Berikutnya adalah sabda Nabi yang mengatakan bahwa man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Barang siapa yang nikah, tazawwuj nikah, maka benar-benar diberikan separuh daripada ibadah. Rawi Abu Ya'la an Anas bin Malik wa hadza hadisun matrukun. Meskipun ini hadis yang matruk atau bisa dikatakan ini adalah hadis wahid yang masuk dalam kategori dhaif, tapi bisa kita ambil kemanfaatannya. Orang yang nikah akan diberikan separuh daripada ibadah. Artinya ibadah akan dilipat gandakan pahalanya manakala kita sudah nikah. Nah, ini kan penting. Mula nek wong cek bujang ngibadahi urung iso sempurna. Karena apa? Belum bisa sempurna. Karena tentunya yang pertama dia belum mempunyai beban. Dia belum mempunyai istri, belum mempunyai anak, sehingga ibadahnya akan lebih ringan dia lakukan. Tapi ringan dalam ibadahnya ini rata-rata tidak akan bisa fokus dalam ibadahnya. Beda ketika sudah nikah, akan lebih tenang jiwanya karena sudah mempunyai seorang istri, mempunyai anak yang sehingga menyempurnakan kebahagiaan hidupnya. Nisful iman, menjadikan separuh nisful ibadah, menyempurnakan daripada ibadahnya. Wa qala alaihi salatu wasalam syararukum azabukum rok'atani man muta'ahilin khairun min sab'ina rok'atan min ghairi muta'ahil. Nabi juga menegaskan bahwa sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang sudah nikah. Tapi sejelek-jelek kamu adalah azab hukum, orang yang belum nikah. Maka 2 rakaat bagi orang yang sudah nikah khairun min sab'ina rakaatan min ghairi muta'ahil, akan lebih bagus sholatnya dibanding 70 rakaat bagi orang yang belum nikah. Perbandingannya sangat banyak, 2 rakaat dibanding 70 rakaat. Bukan berarti yo sampean erek ringan ngenteng-ngentenge salat ini mboten nggih. Aku nikah berarti ada dalil yang meringankan bahwa ternyata cukup 2 rakaat kita melakukan salat sunnah lebih bagus dibanding yang 70 rakaat orang yang belum nikah. Bukan berarti hadis ini memberikan keterangan bahwa orang yang sudah nikah ibadahnya cukup melakukan hal-hal yang diwajibkan. Bukan berarti seperti itu. Ini hanya menjadikan gambaran bagaimana fadilah dan juga kemanfaatan nikah ternyata sangat besar. Seperti itu. Ma at'amta yaujataka fahuwa laka shadaqatun. Apa-apa yang kamu berikan berupa makanan, nafkah, secara dohir makanan kepada istri kamu, maka fawwalaka shadaqatun, maka apa yang kamu berikan
merupakan bentuk sedekah. Jadi para sahabat, bahwa ketika kita ini memberikan nafkah, uang belanja, memberikan makan istri, anak-anak kita, memberikan kebutuhan hidupnya, merupakan sedekah bagi kita seorang suami. Sedekah. Maka setiap hari kita tentunya bersedekah. Statusnya kita bersedekah setiap hari, manakala kita memberikan nafkah bagi anak dan istri kita. Inna waha fil kulli kama qayyadahu. Dicatat sebagai sedekah manakala kita niat dalam setiap saatnya dengan ikhlas memberikan nafkah. Ini dikuatkan oleh hadis Nabi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani. Dalam riwayat yang lain disebutkan dinarun ang pokok tahu fi sabilillah ay fi mu'anil huswi aw sabil khair wa dinarun ang pokok tahu fi rugbatin fi ataqiha wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun ang faktahu ala ahlaka ay nafaqatun wajibatun amang dubatun a'dhamuha ajrul ladzi anfaqtuhu ala ahlaka. Perbandingan nafkah bagi suami terhadap istri ataupun anak-anaknya ini mengalahkan segala-galanya. Dikatakan di sini akan lebih baik dari nilai pahalanya menafkahkan harta kita kepada istri dan anak-anak kita dibanding fi sabilillah, fi sabil khair. Kita ikut andil dalam sabilillah. Misalnya membantu pembangunan masjid, musola, madrasah diniyah dan yang lain. Akan lebih utama memberikan nafkah. Ternyata seperti itu. Fisabilillah. Membantu kepada orang fakir miskin. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa ketika kita sudah selesai masalah rumah tangga kita, karena kewajiban kita seorang suami memberikan nafkah baik secara zahir ataupun batin, barulah kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jangan dibalik, bojo urung kopen, anak ijah kencing rangan, kita sudah memberikan sedekah kepada orang lain. Tentunya diawali pada rumah tangga kita terlebih dahulu, kita selesai, masih ada rezeki, baru kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan sedekah, dengan jariyah dan yang lain-lainnya. Para sahabat yang saya muliakan, saya banggakan, nah, sebagai penutup bahwa usaha bagaimana kenikmatan kita ini lebih bisa kita rasakan, bagaimana syukur kita terhadap Allah akan lebih bisa ditambah nantinya. Nah, tentunya ada satu jalan, usaha adalah menyempurnakan nikmat. Sepakat nggih? Usaha menyempurnakan nikmat. Orang yang mungkin tidak usaha tapi sudah cukup. Kan ya ono to ya mestine. Orang duwe usaha tapi cukup.
karena mungkin dia punya warisan yang banyak, ya kan? Atau mungkin ada orang yang memang setiap kita butuh kita dicukupi tanpa kita harus usaha. Nah, meskipun terasa enak, tapi ternyata belum menjadikan kenikmatan ini kita rasakan. Nah, tapi ketika kita nikah, mempunyai anak, kemudian kita usaha dengan susah payah, lah kenikmatan ini akan lebih kita rasakan. Ketika nikmat sudah kita rasakan, tentu kita akan lebih bersyukur. Endingnya apa? Syukur kita ini adalah nanti akan bisa ditambah, dan kita yakin pasti akan ditambah nikmatnya, karena dalam Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Manakala kita syukur akan ditambah. Oke, bagaimana kita memaknai syukur terhadap Allah? Syukur niki mudah kita ucapkan, karena hanya dengan tahmid alhamdulillah. Apa yang menjadi nikmat kita rasakan, kita syukuri dengan tahmid. Belum selesai. Syukur yang paling utama adalah syarfun ni'am li ta'atillah. Bagaimana kita bisa menerima syukur yang diberikan Allah ini untuk taat terhadap Allah. Dikasih kesehatan badan, syukur kita dengan tekun beribadah, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dikasih rezeki yang cukup, ada sisa kita berikan sebagai sedekah ataupun jariah terhadap orang lain. Nah, seperti itulah yang dimaknai dengan syukur yang sehingga nantinya akan terus ditambah oleh Allah. Yang paling terakhir, bahwa bagaimana kita menghadapi rumah tangga dengan kita menciptakan yang dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentunya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman tentang agama kepada istri, kepada anak-anak kita, mendidik dengan sebaiknya. Kemudian kedua, tentunya memberikan nafkah yang halal. Thalabul halal fardhah, karena mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban. Yang ketiga tentunya ku anfusakum ahlikum naro. Bagaimana kita benar-benar bisa menjaga istri dan anak-anak kita ini dari api neraka. Artinya apa? Menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, sehingga benar-benar istri, anak-anak kita ini terhindar dari api neraka. Baru setelah itu kita nanti akan mendapatkan yang namanya barokah berumah tangga, yang dikenal dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Para sahabat yang saya muliakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini tentang fadilah nikah. Tentunya banyak sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga. Sama sebenarnya pengen takon yang lain-lain tentang masalah berumah tangga. Tentunya kan, karena tidak ada yang sempurna. Kita sendiri tidak sempurna, istri kita pun tidak sempurna. Nah, bagaimana ora sempurnane pasangan itu
tetap dadi apik. Kon sempurna kan angel, tapi ora sempurna, tapi tetap bagaimana kita menciptakan suasana yang sejuk di rumah tangga. Tentunya kuncinya adalah khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Ojo kiri-kiri dhewe niki menvonis ketika ada istri yang salah. Tapi harus diawali dengan afwun, ngapurose. Apa yang menjadi kesalahan istri dan sebaliknya, mungkin apa yang menjadi kesalahan kita sebagai suami, ini terlebih dahulu dimaafkan, baru wa'mur bil ma'ruf, baru kita memerintahkan, kita memberikan masukan yang baik. Ijeh mangkel kok diperintah niku ora dadi. Ibaratnya wong ati jek ketutup kok diperintah. Sampeyan ki salah, kudune ngene dan seterusnya, kita boleh. Kita harus yang pertama khudil afwan. Artinya apa? Memaafkan dulu yang menjadi kesalahan pasangan kita. Baru setelah itu kita memberikan masukan, nasihat, arahan yang baik. Ini kunci. Karena banyak dari pasangan sing sok gegeran karena oposisi ora rasa salah, okay. Sing lanang orang rasa salah, sing wedok orang rasa salah. Jadi geger akhirnya. Tapi ketika ini satu pasangan merasa salah, ngapura sik, nah ini akan lebih enak. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.